Pada bagian yang keempat telah dikisahkan, Widari yang tengah mengantar kedua tamunya merasa aneh dan takut karena ketika mereka tiba di Salam kamar, MNB Lover. tiba-tiba pintu kamar itu tertutup dan terkunci sendiri. Sementara kedua tamunya yang melihat semua itu hanya diam dan memperhatikan bagai penonton. Karena sebenarnya kedua tamu itu adalah Nini Pelet dan Raga yang menyamar datang ke rumah itu. Widari yang merasa curiga pada kedua tamunya itu, dia semakin heran karena kedua tamunya hanya menonton dirinya saja dan tidak memberikan reaksi apa-apa walau mereka melihat Widari tengah kesulitan membuka pintu. Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Misteri Nini Pelet dalam kisah Tumbal Bayi Pertama, bagian yang kelima. Pintu ini benar-benar terkunci. Aneh. Kenapa bisa begini? Nenek? Kenapa pintu kamar ini terkunci sendiri? Jangan panik, Nyai. Kenapa heran? Barangkali angin besar yang meniup hingga pintu itu tertutup dan terkunci sendiri. Iya, barangkali memang begitu. Itu tidak mungkin. Dari mana angin itu akan bisa sampai ke dalam ruangan ini? Rasanya aneh sekali. Iya, memang aneh jika kau tetap mengira pintu itu tertutup dan terkunci sendiri. Padahal itu karena angin. Mereka benar-benar sudah sinting. Mereka kira aku bisa dibodohi. Hal yang mustahil jika angin besar bisa masuk ke dalam tempat ini. Lubang udara berada jauh. Mereka mencurigakan aku. Mari, biar aku yang membukakan pintu itu. Tidak perlu. Biar aku saja. Silakan. Kalau Nyai memang tidak mau, tidak apa-apa. Susah sekali. Kenapa bisa terkunci begini? Kakang! Kakang! Kakang Jair! Bukakan pintu ini! Rasakan, perempuan sombong. Rasakan sendiri olehmu. Pintu itu memang sengaja aku yang menggerakkan dengan tenaga gaibku hingga tertutup. Rupanya kau belum tahu siapa aku. Kakang Jair! Kakang! Bukakan aku! Bukakan pintu ini, Kakang! Widari, ada apa? Kenapa pintu ini terkunci? Aku tidak tahu. Bukakan, Kakang! Bagaimana mungkin kau bisa tidak tahu? Kau ada di dalam. Dan bukankah nenek dan cucunya itu juga ada di dalam? Sudah. Cepat bukakan pintu ini. Aku mau keluar. Tunggulah. Aku akan menyuruh bedok untuk mengambil kuncinya. Pintu itu terbuka sendiri. Aneh. Widari? Kakang Jaya. Aku takut, Kakak. Sudahlah, tenang. Nenek. Bagaimana mulanya pintu ini sampai terkunci? Bukankah kuncinya belum aku berikan? Kami juga tidak tahu, Den. Barangkali angin besar masuk, berhembus hingga pintu itu terdorong. Kukira begitu. Sebab di sini kami juga merasakan hembusan angin yang masuk ke ruang ini. Itu tidak masuk akal. Lubang udara di sini terlalu jauh. Dan jika ada besar, pasti ruang tengah dulu yang terasa. Bukan kamar ini. Kakak,
Mereka memang aneh. Aku takut, Kakak. Tidak apa-apa. Mereka tamu biasa. Nenek, Adijaya, kami tinggal dulu. Silahkan kalian istirahat. Mari. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Mas Andre banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep import. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Ayo, masuk Bidari. Naiklah ke ranjang tidurmu. Kakang, jangan tinggalkan aku. Kau ini seperti baru saja tinggal di sini. Tapi sejak kehadiran kedua tamu aneh itu, aku merasa ada keanehan, Kakang. Mereka itu kan baru saja datang. Hilangkan perasaan-perasaan takutmu itu. Tapi aku takut dengan kedua tamu kita itu. Aku tidak habis pikir, kenapa pintu itu bisa tertutup sendiri dan terkunci. Dan mereka berdua sepertinya tenang-tenang saja dan tidak merasa aneh. Mereka malah menontonku yang tengah kebingungan dan takut. Aku khawatir kalau itu karena almarhum kedua orang tuaku tidak mengizinkan tamu itu berada di kamar itu. Itu salah Kakang sendiri. Semula juga aku tidak mengizinkan. Aku curiga dengan mereka. Pokoknya, besok mereka harus pergi dari rumah ini. Jangan emosi begitu. Kita perlu juga tahu siapa mereka. Mungkin saja mereka memang benar-benar sedang dalam kesusahan untuk mendapatkan yang dituju. Tapi nenek itu menakutkan sekali, Kakang. Dia sesekali aku lihat menatapku dengan sadis. Dia sepertinya benci melihat aku. Itu hanya perasaan kamu saja. Tapi aku curiga pada nenek itu. Jangan-jangan nenek itu memang siluman ular yang menyamar, Kakang. Jaga bicaramu, Bidari. Tidak baik menyangka yang tidak-tidak. Kenapa Kakang harus membela mereka? Aku melindungi karena dia tamu kita. Tamu patut kita hormati, asal tidak berbuat yang tidak wajar. Sudahlah, ayo tidur. Hari sudah malam sekali. Nita. Ayo Via, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pinter, obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entrostop anak. Entrostop anak? Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jambu lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via, Via kan di atas 2 Tangan. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Sudah siap semuanya, Widari? Sudah Kakang. Hidangan itu sudah siap semua. Sudah siang. Kenapa tamu itu belum juga keluar dari kamarnya? Iya, hidangannya sampai dingin lagi. Mungkin mereka masih tertidur pulas.
karena mereka tidur terlalu malam sekali. Bukankah kita juga tidur terlalu malam? Kita malah lebih pagi bangunnya. Ya, bagaimana Widari? Aku harus segera berangkat melihat pekerja-pekerja kita di ladang. Apakah aku berangkat saja, tidak menunggu tamu kita itu? Tunggu saja dulu, Kakang. Mungkin sebentar lagi mereka keluar dari kamarnya. Tapi hari sudah siang, Widari. Aku khawatir pekerja-pekerja kita itu menungguku. Kalau begitu, Kakang berangkat saja. Biar aku yang menunggu mereka bangun. Ya, baiklah. Aku berangkat, Widari. Hati-hati, Kakang. Iya, aku berangkat. Kenapa mereka belum keluar juga dari kamarnya? Biarlah, terpaksa aku bangunkan mereka. Hari sudah cukup siang. Hidangan mereka bisa tidak enak nantinya. Pintu kamarnya masih tertutup rapat. Aku akan mengetuknya. Mudah-mudahan mereka sudah bangun. Nek! Nenek! Sudah siang. Bangunlah. Nek! Hidangan makan sudah siap. Nek! Tidak dijawab. Sebenarnya aku juga sudah jengkel dengan mereka. Nek! Buka pintunya. Sudah siang. Nek! Biar saja mereka keluar sendiri. Sebaiknya aku tunggu mereka di ruang tamu. Sebaiknya biar aku tidur saja di kursi. Biar saja mereka datang kemari. Semestinya mereka menyadari kalau mereka itu tamuku. Selamat siang, Nyai. Kalian sudah bangun? Mana nenekmu? Dia masih tidur di kamarnya. Aku tidak berani mengganggunya, karena tampaknya pulas sekali. Tapi kami sudah menyiapkan hidangan sejak pagi-pagi tadi. Seharusnya Nyai tidak usah merepotkan diri. Nenek kami tidak biasa dengan hidangan seperti itu. Apa kesukaan nenekmu itu? Dia paling suka dengan yang manis dan segar. Semacam buah-buahan maksudmu? Bukan. Kesukaannya minum darah. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benar kan, Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak promah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di promah. Kunyah, beres sakitnya, nyaman lambungnya. Kan promah ada hidrotalsid. Promah, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsid. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya, yang praktis atasi sakit mah ya Promah obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap, klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Oh ya, Nyai semalam mengatakan kalau di kamar yang di ujung itu milik adik suami Nyai. Tentunya orang itu pasti kembali nanti. Kenapa kau bertanya begitu? Saya ingin sekali berkenalan dengan dia. Tampaknya keluarga di sini orang baik-baik. Mereka biasa menghormati orang lain. Kau tahu dari mana? Ya, dari tata cara penerimaan suami Nyai. Dan rumah ini menunjukkan keluarga ini adalah orang-orang yang punya pengaruh di desa ini. Aneh, anak muda itu seperti tahu. Siapa adik suami Nyai itu sebenarnya? Restu Singgi. Dia sudah lama sekali pergi dan hingga kini belum kembali. Entah kemana. Kenapa harus pergi? Bukankah lebih enak tinggal di rumah sebesar ini? Segalanya menyenangkan. Apa kau perlu tahu? Saya hanya sekedar ingin tahu. Sebab saya yakin kalau dia pergi, pasti ada sesuatu yang memaksanya. Padahal, bukankah di sini lebih tenang? Sudah lama sekali Restu Singgi tidak ada kabarnya lagi. Dia pernah kembali bersama kekasihnya, Ilam Cahya. Tapi kemudian mereka menghilang lagi entah kemana. Ya, adik suamiku itu memang aneh. Padahal suamiku Jayu Singgi sudah menganjurkan
agar mereka tinggal saja di sini. Tapi mereka menolak. Ya, barangkali karena belum resmi jadi suami istri. Tapi mudah-mudahan saja Den Restu dan kekasihnya Nilam Cahya keadaannya baik-baik saja di tempat lain. Itu memang yang kami harapkan. Sebenarnya kami di sini sangat mengharapkan sekali kehadiran mereka kembali. Suamiku sudah merencanakan akan cepat mengawinkan mereka. Oh ya, kukira itu lebih baik. Buat kita memang baik, tapi bagi mereka itu selalu mengelak jika kami tanyakan tentang hubungannya. Ya, Restu itu orangnya keras dengan keinginannya. Jika keinginannya belum tercapai, dia belum mau apa-apa. Kukira itu baik. Dan sepertinya orang itu juga baik pendiriannya. Dia memang baik. Dulu dia pernah dekat dengan seorang pemuda desa. Dia bernama Raga. Raga juga sudah lama sekali menghilang. Sejak dia membunuh bekas kekasih suamiku, Nyi Dewi Sumbi. Tapi kami kini sadar, kami belum bisa memastikan kalau Ragalah yang membunuhnya. Sebab Nyi Dewi Sumbi ternyata masih hidup dan kini hilang kembali. Dia tidak tahu kalau sebenarnya akulah Raga. Dan Nyi Dewi Sumbi, roti sisanya sudah kembali ke jasadnya semula. Maaf, kapan kalian akan pergi melanjutkan perjalanan kalian? Harusnya hari ini. Tapi saya harus menunggu keputusan nenek saya. Sebaiknya kalian... Saya tahu. Nyai sudah tidak suka dengan kehadiran kami di sini. Karena kami mencurigakan. Kami permisi. Aneh anak muda itu. Dia ingin tahu saja urusan orang lain. Apa hubungannya dia sampai jauh sekali ingin tahu tentang Restu? Tapi nampaknya anak muda itu sepertinya memapa Restu Singgi itu. Widari merasa heran. Dia juga merasa tidak suka dengan kehadiran kedua tamunya itu. Untuk itu dia ingin agar kedua tamunya itu cepat-cepat pergi. Sejenak dia berbaring kembali ke kursi panjang hingga dia tertidur. Lama sekali Widari tertidur, hingga dia tidak sadar kalau hari sudah mulai malam. Aku tertidur. Rupanya hari sudah gelap malam. Apakah Kakang Jayo sudah kembali? Tapi kalau dia sudah kembali, dia pasti membangunkan aku. Dan nenek dan anak muda itu. Apakah mereka sudah pergi dari kamarnya? Biar aku lihat saja. Terlalu sekali mereka. Pintu kamarnya masih juga tertutup rapat. Kamu tidak tahu aturan. Nenek. Terlalu. Mati barangkali mereka. Biar aku intai mereka dari lubang kunci ini. Mas Andri Taulani! Foto udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep import. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax! Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Gelap sekali di dalam kamar itu. Apakah mereka sengaja tidak menyalakan lentera? Atau barangkali
Barangkali mereka sudah keluar sejak tadi ketika aku sedang tidur. Tapi rasanya tidak mungkin. Kalau mereka masih berada di dalam kamar, kukatakan mereka itu sinting. Masa iya 1 harian mereka tidak keluar kamar? Biarlah, aku masuk saja. Aku buka saja pintu ini. Gelap sekali. Aku tidak melihat apa-apa. Aku akan menyalakan lentera. Nenek, Adijaya, apakah kalian ada di situ? Kenapa mereka tidak menjawab? Biar aku nyalakan lentera. Nah, keadaan kamar sudah terang. Mereka tidak ada. Apakah mereka benar-benar sudah pergi atau mereka hanya keluar saja? Apa itu yang ditutupi kain putih di atas ranjang tidur? Sepertinya benda bulat. Iya, nampaknya memang benda bulat tengah melingkar. Apa iya? Apakah itu hanya pakaian nenek itu? Aku penasaran. Benda bulat itu bergerak. Aneh. Itu seperti binatang. Iya, dia bergerak-gerak. Akan aku buka dengan kayu sapu itu. Nita. Ayo Via, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita, obatin orang sakit. Mama juga pintar, obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entrostop anak. Entrostop anak? Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak, karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jambu lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via, Via kan di atas 2 Tangan. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Benda apakah yang bergerak-gerak tertutup kain putih di atas ranjang tidur itu?